Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi digital onboarding. Nah, sebelum kita membahas tentang digital onboarding, maka kita bahas terlebih dahulu apa itu onboarding. Nah, onboarding merupakan proses orientasi seseorang pada ekosistem baru, bisa dalam konteks karyawan dengan perusahaan atau pengguna dan pelanggan dengan perusahaan. Nah, apa tujuan dari onboarding? Nah, tujuan umum dari onboarding ini adalah membuat pihak yang akan menjalankan proses ini paham dan merasa nyaman dengan ekosistem atau lingkungan yang baru. Sedangkan pada pemasaran online, digital onboarding mengacu pada pengajuan membuat rekening melalui website atau aplikasi ponsel. Nah, apa sajakah jenis onboarding client? Yang pertama adalah onboarding client di tempat. Jenis onboarding client ini adalah metode onboarding konvensional, di mana pelanggan perlu menghadiri kantor komersial, cabang, atau toko perusahaan dan harus menunjukkan dokumen identitasnya sebagai bukti identifikasi. Nah, yang kedua adalah onboarding client semi di tempat. Nah, di sini perusahaan menawarkan dokumen digital kepada pelanggan, baru mereka mengisi data di rumah, tetapi tetap saja mereka harus pindah ke cabang untuk menyerahkannya. Dan selanjutnya adalah onboarding klien digital. Nah, jenis onboarding ini adalah online atau jarak jauh. Sehingga jenis onboarding ini mengimplementasikan perangkat lunak untuk orientasi sepenuhnya dengan mendigitalkan proses. Nah, berkat ini pelanggan dapat mendaftar dan menyewa layanan dari jarak jauh dengan keamanan dan jaminan yang sama seperti secara langsung. Nah, sebenarnya di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mendukung digital onboarding. Yang pertama itu adalah jumlah pengguna internet yang tinggi. Nah, perkembangan sektor komunikasi dan informatika di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik tanggal 7 September tahun 2002, sebanyak 62,1% penduduk di Indonesia telah mengakses internet. Dan yang kedua adalah generasi high-tech yang meningkat. Nah, teknologi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama ini. Industri high-tech ditandai dengan inovasi yang cepat, yang mengakibatkan masalah atau gangguan pasar dan juga ketakutan kompetitif di antara para pelaku pasar. Yang ketiga, adanya National Payment Gateway. Hadirnya National Gateway Payment yang didukung oleh Bank Indonesia diharapkan mampu mempercepat adopsi pembayaran elektronik. Digital onboarding dapat meningkatkan interoperabilitas dan interkoneksi antar saluran transaksi. Nah, hal ini mendukung jalannya digital onboarding agar semakin dipergunakan dengan maksimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dengan menggunakan sistem digital onboarding. Yang pertama adalah meminimalisasikan penggunaan waktu. Yang kedua, proses yang mudah dengan hasil yang cepat. Kemudian, mengurangi penggunaan kertas dan memangkas biaya. Dan juga meningkatkan jumlah akuisisi pengguna. Serta yang terakhir adalah customer experience yang lebih baik. Nah, kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang jenis bisnis yang perlu menggunakan EKYC verification dalam sistem digital onboarding, yaitu perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, startup fintech, industri e-commerce, industri kesehatan, dan pengelolaan perusahaan. Nah, di sini digital onboarding dengan EKYC dapat menawarkan keuntungan lebih, yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan dan daya saing. Yang kedua adalah efisiensi operasional, kemudian mengurangi penggunaan kertas,
risiko kehilangan dokumen, serta mencegah risiko penipuan. Nah, sejumlah hal yang harus diperhatikan ketika akan mendesain layar onboarding antara lain konsisten, sederhana dan praktis, mengedepankan keuntungan pengguna, meminta informasi pengguna yang diperlukan, serta tunjukkan dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, itulah materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.